Mas, Om, mau nyanyi di sini. Ntar dulu, jangan dulu nyanyi. Kenalin diri dulu aja. Saya Pak Ijo. Ntar, kesibukannya apa nih? Gak sibuk apa-apa sih, Mas. Makanya di sini saya. Coba deh, pengen nyanyi lagu apa? Itu, mau nyanyi nama-nama bulan. Iya udah, coba nyanyiin. 11 Januari bertemu mengawali kisah cinta ini, naluri berkata udah deh Mas Om. Aduh, bagus kok. Tapi lebih bagus lagi kamu jangan di sini sih. No comment deh, no comment. Udah skip aja deh. Misi Mas, ini audisi masak bener kan ya Mas? Kompornya mana? Hah? Audisi masak? Masa audisi masak sih? Kan udah jelas ya? Jelas banget. Aduh gimana ya? Ya udah deh. Kocak banget nih kontestannya. Tal, ngapain kamu ketawa-ketawa sendiri? Ini Bukannya Mas, kerja. aku tuh lagi nonton Investor Idol. Oh, seru banget ya. Iya. Mas, Apa? tadi tuh salah satu kontestannya ada yang nyanyi tentang Januari. Nah, aku tuh jadi inget sama fenomena Januari Effect. Nah, mumpung Mas aja di sini, aku mau nanya tentang Januari Effect dong, Mas. Nah, jadi begini Tal, asal mula adanya fenomena Januari Effect, yaitu ketika seorang bankir bernama Sidney B. Weissel ini pada tahun 1942 ini melakukan observasi ya terhadap return saham di bulan Januari. Nah, terlihat beberapa saham yang punya kapitalisasi yang relatif kecil ini mengalami peningkatan hampir 5 kali lipat. Oh gitu. Dari hasil observasinya menunjukkan return saham ini di bulan Januari ini mengalami peningkatan hampir 5 kali lipat, khususnya ke saham-saham yang berkapitalisasi kecil ya. Namun tentunya ini akan didukung dengan fundamental yang bagus juga nih. Nah, kemudian dari hal tersebut maka muncullah fenomena yang bernama Januari Effect. Oh iya Mas Haji. Ya. Ada nggak sih teori atau asumsi yang berkembang di kalangan investor tentang Januari Effect kenapa bisa terjadi? Ada juga nih Tal, betul. Nah, jadi biasanya kan di akhir tahun tuh kita pasti mereview nih ya segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Nah, salah satunya kinerja portofolio investasi. Nah, biasanya orang ya ini melakukan review nih atas kinerja portofolionya masing-masing. Nah, biasanya kalau kinerjanya ini belum bisa ada perubahan ya, kemajuan. Nah, biasanya mungkin beberapa investor akan menjual nih beberapa sahamnya yang berkinerja buruk ya di akhir tahun. Nah, di awal tahun ya biasanya mereka mencari nih kira-kira saham apa nih ya yang punya fundamental kemampuan yang baik untuk bisa generate ya untuk menghasilkan pundi-pundi fundamental atau kinerja laporan keuangan yang tentunya bagus nih di kedepannya. Nah, selain itu biasanya kan biasanya menjelang akhir tahun, awal tahun ini biasanya kan misalnya yang udah bekerja nih ya mendapatkan penghasilan ini biasanya atas kinerja yang dicapai selama 1 tahun ini biasanya dari kantor atau tempat kerja ini dapat bonus nih. Nah, biasanya bonus itu dimanfaatkan nih untuk momentum bisa menghasilkan passive income ya, salah satunya dengan berinvestasi. Nah, maka dari itu ini bisa menjadi sentimen ya terhadap adanya fenomena Januari Effect gitu Tal. Oh iya Mas. Terus ada lagi nggak Mas? Ya, jadi menyambung hal yang tadi nih ya. Jadi tentunya mereka akan memanfaatkan ya bonus yang diperoleh ya untuk membeli saham-saham yang punya fundamental yang bagus. Nah, berikutnya adalah biasanya pihak manajer investasi atau perusahaan manajer investasi ya atau MI di mana ini yang kompeten untuk mengelola produk investasi ya supaya bisa bertumbuh ya dari dana investornya. Nah, biasanya juga mereka ingin mempercantik portofolionya di periode akhir tahun dalam arti periode investasi mereka ya supaya ketika nanti disajikan kepada para investor ya yang mereka menitipkan dananya kepada mereka ini juga seneng nih melihat portofolionya ini pada bertumbuh gitu Tal. Oh oke Mas.
Ya, tapi meskipun demikian ya, dari 3 aspek yang tadi kita pertimbangkan ya, bukan berarti setiap bulan Januari ini terus meningkat ya, dalam arti pergerakan harga saham ya, atau nilai investasi. Tentunya apa yang mendorong sebuah nilai investasi itu bisa meningkat, itu kembali lagi nih, dikembalikan pada kondisi pasar yang saat ini terjadi gitu, Tal. Nah, kalau misalkan fenomena Januari Effect di pasar modal Indonesia, itu gimana sih Mas? Aku belum tahu tuh Mas. Oke, nah jadi biar lebih tahu, nah coba kita lihat secara historis nih ya, di pasar modal Indonesia dalam 20 tahun terakhir ya, dari 1991 hingga tahun 2022, ini tidak selalu ya, ini fenomena Januari Effect, musiman Januari Effect, ini membawa kinerja yang positif nih ya, terhadap nilai pergerakan saham. Jadi, misalnya nih, pergerakan IHSG di bulan Januari pada tahun 2000, 2003, 2007, 2008, 2009, kemudian 2011, 2017, 2020, dan 2021 ini malah mengalami penurunan. Meskipun demikian, secara relatif memang pergerakan IHSG di sepanjang bulan Januari ya, secara musiman ini relatif meningkat. Begitu, Tal. Oh gitu ternyata ya. Wah, aku baru tahu tuh Mas. Tal, ntar dulu, belum beres. Jadi kalau kita simpulkan ya dari data historis tersebut, IHSG ini cenderung bergerak fluktuatif ya, alias ya masih ada naik turunnya ya, walaupun ya di bulan Januari ada namanya fenomena ini Januari Effect. Dalam arti ini secara relatif ini ada peningkatan ya di bulan Januari. Seperti itu, Tal. Wah, makasih banyak ya Mas Aji informasinya. Aku jadi tahu nih sekarang. Oke, sama-sama. Tal, ngomong-ngomong tadi itu apa tuh, menarik banget nih, kamu sampai ketawa-ketawa. Iya Mas, nih ayo nonton bareng aku. Yuk nonton yuk. Wah, nyanyi apa nih, kayaknya seru banget nih ya. Semoga dia bisa dapat golden ticket nih. Oh, saya kayaknya salah audisi nih. Tapi nggak apa-apa deh, sebelum saya pulang, saya pantun dulu boleh ya? Ya, boleh. Silakan. Pergi ke Monas, nyasar ke Harmoni. Pulangnya ketemu si Lia. Oke guys, sekian dulu vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog Berani Berinvestasi bersama si CGSIA MB Sekuritas Indonesia. Dadah!